Ini Om, tempat kerja Jimmy. Awas, kalau sampai pemuda gak jelas itu menyembunyikan Kimi, saya akan bikin perhitungan sama dia. Ayo kita masuk. Jimmy kerja di sini ya? Iya Om. Selamat malam, selamat datang di Sunset Cafe. Untuk berapa orang mas? Biar saya siapkan mejanya. Mana Jimmy? Jimmy tadi di sini. Oh, lagi antri orderan lainnya kayaknya mas. Gak usah bohong lu. Brian, jaga sikap kamu. Ini kan tempat umum. Maaf Om. Si Jimmy udah bawa kabur anak Om ini. Hah? Bawa kabur? Saya gak tahu mas. Jimmy terakhir itu lagi antri orderan lain soalnya. Gak keberatan kalau tempat ini saya periksa? Iya boleh pak, silakan. Gue mau periksa was. Periksa apaan ya kak? Udah was. Ada Om. Kalau sampai terbukti dan kalian menyembunyikan anak saya tuntut tempat ini. Jimmy pasti kembali lagi ke sini, Om yakin. Gimana kalau kita tunggu dia? Ya, ini bagus Om. Di mana? Situ boleh. Ayo. Gimana? Udah keluar belum? Keluar apaan? Itu malah nongkrong di situ pesan kopi di depan. Takut banget asli Jim. Gimana dong, kita harus ngapain sekarang Jim? Gue juga gak tahu, Kim, gue bingung. Yang jelas kita harus keluar dari sini karena kalau kita ngumpet lama-lama di sini bahaya juga. Bentar lagi pak manajer sama supervisor mau datang loh. Awas aja kalau gue keseret juga gara-gara lo. Aduh ya ampun, sorry banget ya gue jadi ngerepotin semuanya nih. Sorry, gue duluan. Halo, Bu. Halo Jim. Jim, ini dompet kamu ketinggalan loh nak. Yaudah, iya gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Ibu kesana ya, ibu anterin ya. Jangan, Bu. Ntar aja, Jimmy di sini lagi ribet, Bu. Kamu tuh jangan nganggap enteng dong Jim. Nanti kalau kamu di jalan ditangkap polisi gimana? KTP kamu tuh di dompet loh. Lo tinggal kirim alamat aja susah banget sih Jim. Kimi. Mendingan aku video call Kimi aja deh. Halo, Bu. Ibu, hai Kimi. Kamu lagi di kafe sama Jimmy? Iya, ini lagi nemenin Jimmy kerja. Iya Kim. Nih, ibu mau kesana nih. Dompetnya si Jimmy ketinggalan. Itu anak kebiasaan sih, suka ceroboh. Bilangnya nggak apa-apa. Cuman kan ibu khawatir. Waktu itu aja nggak bawa dompet, bannya bocor, nggak bisa bayar tuh tambal ban. Jadi ngerepotin orang juga kan? Iyalah, bener ibu. Nah, makanya ibu mau kesana. Ibu mau minta tolong kamu kirimin alamat kafenya ya. Nanti ibu kesana, oke? Ya udah, ini Kimi Sherlock ya Bu. Oh, kamu mau nitip cilok? Ya udah nanti kalau misalnya di jalan ada tukang cilok sekalian nanti ibu pesenin ya. Sherlock ibu,
Jadi nanti ibu tinggal buka terus ikutin tuh di maps. Atau ibu kasih lihat aja tuh ke tukang ojek. Nanti dibawa sama tukang ojeknya ke sini, ya? Oh ya udah. Kalau gitu sekarang juga ibu kesana ya. Nih, mengantar dompet ya. Kim, nanti kalau ibu kesini terus ketemu bapak lu gimana? Urusannya makin panjang. Iya, bener juga. Tapi kalau gue gak ngasih ke nyokap lo, ntar nyokap lo bete sama gue gimana? Sekarang kita harus pikirin gimana caranya supaya konser musik gagal. Percuma Lun, mereka udah punya sponsor tunggalnya. Ya pikirin dong gimana caranya. Masih niat gak sih ke Bali? Ya niat atuh Luna, masa gak jadi? Oh ya, by the way siapa aja sih bintang tamunya? Tadi sih mereka mau calling Kotak, Padi, Salam Seven, terus Rizky Febian sama Mahalini. Bener ya Tete, Rizky Febian sama Mahalini. Mereka berarti gemes bisa. Terus idenya apa? Malah pada heboh. Ini berat sih, tapi kita harus bikin semuanya gagal tampil. Gimana? Kenapa tuh dibatalin? Ya iya dong harus dibatalin konsernya. Caranya gampang, kita tinggal telepon mereka bilang kalau kita itu dari panitia. Terus tinggal kita kasih tahu deh mereka kalau jadwal konsernya itu batal. Emang mereka percaya ya kalau kita telepon terus bilang konsernya gagal? Bisa, asal meyakinkan. Kalau berhasil, bukan cuma gue ngajak kalian ke Bali, tapi juga ke Taman Hiburan Singapura. And also, kita bakal nonton konser Blackpink with VVIP tickets. Gimana? Serius? Serius? Mau. Yaudah kalau gitu gue bakal telepon bintang tamunya dan gue bakal bilang acara itu batal. Blackpink in your area. Lama sekali sih. Brian. Ah, ya Om. Kenapa Om? Kamu yakin Jimmy kerja di sini? Ya yakin dong Om, kan tadi pramusajinya bilang kalau Jimmy lagi nganter orderan. Di telepon siapa kamu kok dia lagi cek? Oh, ini dari Kiko sama Donald Om. Nah, biasalah Om dia ngajak nongkrong Om, nggak penting sih. Bukannya cewek yang katanya teman kuliah Kimi. Hah, siapa? Luna? Itu cuma teman aja Om. Yakin? Ya yakin lah Om, masa aku bohong? Duh, ini orang juga nih bawa motor. Bisa bener nggak sih bawa motor? Tante. Ya ampun, Aldo. Dikirain siapa? Tante, sorry ya Tante. Aduh. Itu siapa itu? Pacar kamu ya? Pacarnya ya? Belum jadian kok Tante. Belum jadian gimana sih? Ini cantik, itu ganteng. Kenapa belum jadian? Kalau gitu Tante doain biar cepet-cepet jadian. Cepet jadian. Gitu. Tante. Kenapa? Tante jangan bilang-bilang sama Didot, sama Reza, sama Jimmy dulu ya. Karena kan aku belum jadian, Tante. Aku malu sendiri. Oke. Tutup mulut. Bu, gimana nih Bu? Mau lanjut jalan lagi nggak? Soalnya saya buru-buru, mau nyari orderan lain. Oh iya, maaf. Kasihkan ngobrol sampai lupa. Padahal Tante tuh mau ke kafe, ke tempat Jimmy kerja sambilan. Ya udah Tante duluan ya. Ayo cepat. Bu, kan saya ojek ya? Kenapa? Aja cepetan kerja buru-buru. sambilan. Ayo, cepet nanti. Tante dulu. Nggak cepet jadian. Bye.
Jimmy kerja sambilan. Mana mungkin? Yah. Ini tuh siapa ya kamu? Kok kayak akrab banget? Oh, itu namanya Tante Hanum. Dia itu mamanya sahabat aku. Oh. Ya udah, ayo, let's go. Aduh Jim, gue udah pegel banget tungguin mereka dari tadi tau gak? Ya, sabar dikit ya, Kim. Bisa minta datanya kemarin? Ini Pak. Oh ya. Kim, gawat Kim, manajer gue pengen datang. Terus gimana? Kumat. Mas. Maaf. Ya. Maaf, saya mau ketemu sama manajer di kafe ini bisa? Wah, kebetulan manajernya sedang keluar, Pak. Saya dengan asistennya. Ada apa ya, Pak? Oke. Anda tahu karyawan Anda yang bernama Jimmy? Jimmy itu sudah membawa kabur anak saya. Masa sih, Pak? Emang Bapak ada buktinya? Ya pokoknya saya yakin kalau Jimmy itu memang yang sudah membawa kabur anak saya. Kalau Bapak nggak punya buktinya, saya nggak bisa bantu, Pak. Lagian, itu kan masalah pribadi Jimmy. Dan dia juga baru kerja di sini. Jadi, hal ini tidak ada hubungannya dengan kerjaan dia di sini. Kecuali dia membawa anak Bapak ke kafe ini. Ya sudahlah. Brian, kita cari Kimi di tempat lain aja, mungkin ke tempatnya Nadia. Om feeling dia ke tempatnya Nadia, Poppy atau Nora. Ya, Om. Pokoknya nanti kamu jangan kemana-mana, tunggu sampai urusan saya selesai ya. Awas kalau kemana-mana. Ntar. Ngapain ini orang ada di sini ya? Apa dia cuma mau nongkrong? Apa dia mau ketemu seseorang? Kenapa saya jadi mikirin ini orang ya? Bre, kita ke rumah Nadia. Ayo. Jimmy? Ngapain kamu? Oh, jadi beneran kamu bawa kabur anak orang? Padahal saya sudah belain kamu tadi. Enggak, Pak. Pak, enggak. Saya nggak dibawa kabur sama Jimmy kok, Pak. Beneran. Saya tuh tadi mau healing keluar jalan-jalan, cuma nggak dikasih izin sama papa saya. Tapi saya kabur ke sini cuma mau nemuin Jimmy. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu baru kerja di sini. Jadi tolong, jangan bawa masalah buat kafe ini. Hoi. Wih. Ngapain? Enak banget marah-marahin anak orang. Hah? Kamu siapa marah-marahin anak saya? Emang anak saya punya salah apa? Bu, sabar dulu, Bu. Sabar kamu kamu tenang aja, Jimmy. Ibu tuh gak rela kalau misalnya kamu dimarah-marahin sama orang. Emang dia yang ngebrojolin kamu dari rahim. Maaf, Bu, saya... Maaf! Tadi kamu bilang apa? Maaf! Setelah kamu marah-marahin anak saya, terus kamu bilang maaf! Hah? Tenang, Bu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik gimana maksudnya? Bu. Bapak ini tuh asisten manajernya Jimmy di kafe ini, Bu.
Jimmy, kenapa kamu baru ngomong sih kalau itu asisten manajer kamu? Bikin Jimmy mau ngomong. Kamu tuh jangan bikin kesalahan, jadi kamu bisa dipecat. Ya, maaf ya Pak ya, tapi kalau memang betul anak saya ngelakuin kesalahan, nggak apa-apa, Bapak marahin aja. Asalkan anak saya nggak dipecat, Pak, nggak apa-apa. Saya liatin dari sini. Iya. Tapi jangan dipecat ya Pak, saya mohon banget Pak. Gini Pak, anak saya ini tulang punggung di keluarga sekarang Pak. Semenjak ayahnya itu udah meninggal, jadi dia itu bekerja sambil kuliah. Jadi saya mohon jangan dipecat Pak. Tapi kalau mau dimarahin nggak apa-apa, bener saya ikhlas. Iya Bu, saya dulu juga bekerja sambil kuliah. Wow. Dan memang berat rasanya. Tapi hanya orang yang punya tekad yang kuat yang bisa begitu. Saya menghargai tekad anak itu. Tapi ingat ini, saya nggak mau kamu mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Jawab iya bilang iya. Iya Bu, iya Pak. Kok iya Bu? Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Udah mau maklumin kondisi seperti ini. Berarti anak saya nggak dipecat kan Pak ya? Iya Bu, tapi yang penting kerjanya benar. Iya Pak, pokoknya saya janji kalau sampai Jimmy macam-macam nanti saya coba. Maaf ya Pak. Jadi gimana? Kita pacaran atau enggak nih? Kamu maunya gimana? Ya, kalau aku maunya pacaran dong. Kan aku udah nembak kamu tadi. Kalau aku nggak mau? Kamu yakin gak mau? Yakin? Gimana ya? Kok gimana ya? Kan kamu tinggal jawab, kamu mau jadi pacar aku atau enggak? Mau kan? Mau dong. Atau bingung. Sekarang kamu malah bingung. Pertanyaannya gampang. Pilihannya juga gampang. Kamu mau jadi pacar aku atau enggak? Dok, asal kamu tahu ya, aku tuh minder sama kamu. Kan kamu tahu, aku cuman SBG. Sayang maaf ya ampun. Ibu baru pertama kali datang ke tempat kerja kamu, terus ibu bikin rusuh lagi. Untung aja tadi manajer kamu baik, maaf ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, emang tadi masalahnya apa sih? Kok bisa sampai kamu dimarah-marahin gitu? Ya itu sebenarnya Gara-gara Jimmy Bu. Jadi salah paham, terus makanya Jimmy tadi dimarahin. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok Bu. Ya udah syukur deh. Ngomong-ngomong, kamu bawa koper gitu mau kemana sih? Soalnya ibu kalau ngeliat orang nyeret-nyeret koper tuh jadi inget dulu nonton ajang-ajang nyanyi yang kalah kan disuruh itu tuh nyeret-nyeret koper di laminating. Iya kan? Eliminasi. Ya itu maksudnya sama aja. Kamu kemana sih cantik? Kimi mau ke... Mau healing Bu. Kimi mau healing. Healing. Iya. Kamu tuh gemes deh. Setiap ketemu Kimi, ibu perhatiin kamu tuh kayak orang salting, grogi gitu. Maksud kamu hilang kan? Ya kan bukan healing kok jadi healing. Enggak Bu. Emang Kimi tuh mau healing. Healing tuh kayak nyembuhin diri. Terus biar Kimi tuh happy gitu loh Bu. Itu namanya healing. Oh, tapi kamu selama ini happy kan sama Jimmy? Apa stres? Enggak Bu. Happy banget. Happy banget sama Jimmy. Syukur deh kalau gitu. Sayang, kamu anterin Kimi dong. Kasihan ini udah malam, dia anterin pulang. Reina, kamu jangan bilang gitu dong. Aku tuh serius loh sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Dan ini pertama kalinya aku bisa jatuh cinta sama seorang perempuan. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu tatap mata aku. Iya. Aku mau jadi pacar kamu. Yes!
awalnya gue sempet gak rela kalau lo sampai jadian sama Didot. Sampai akhirnya gue ngerasa jatuh cinta sama lo. Ya, walaupun gue harus nikung si Didot, it's okay. Gue paksain diri gue buat nembak lo. Tapi lo nerima gue gitu aja. Gue pikir lo beda. Padahal gue pengen cari cewek yang lebih susah didapetin. Dan gue pengen cari cewek yang bisa bikin gue penasaran. Dan pastinya yang bisa bikin gue ngerasa tertantang banget. Iya Bu, abis ini Jimmy anterin Kimi pulang. Nggak jadi. Jangan. Ini kan masih jam kerjanya Jimmy. Nanti kalau misalnya kamu nganterin Kimi pulang, masalah baru lagi. Tadi kan baru diomelin, jangan deh. Gini aja, Ibu yang nganterin kamu pulang ya. Naik taksi, ya. Iya dong, percayakan sama Ibu. Ada orderan tuh, lo langsung antar sekalian ya. Oh, iya, bentar 5 menit ya, ntar gue anterin. Oke. Makasih ya. Iya, halo. Tuh kan, untung aja nggak nganterin Kimi. Kalau nggak dilaporin lagi. Makanya, udah jam lo berangkat aja Ki. Gue nggak mau gara-gara gue ntar lo makin ribet di sini, makin banyak masalah. Depan Ibu pandang-pandangan. Ibu nggak ngeliat. Bu, yaudah kalau gitu Jimmy pamit dulu ya. Semangat ya sayang. Doain ya Bu. Kim, aku berangkat ya. Iya. Udah aku-akuan. Kemarin Ibu denger masih gue elo. So sweet ya anak Ibu ya. Iya Bu, banget. Udah kerja. Cari. Brian, kamu tahu rumahnya Nadia? Ya aku nggak tahu Om. Tapi coba deh Om telepon Nadia dulu. Aku yakin Kimi ada di sana sih Om. Itu yang dari tadi Om pikirin. Om Surya nelpon. Halo Nadia. Halo, selamat malam Om Surya. Malam Nadia. Kimi ada di rumah kamu? Kimi? Enggak Om, tadi kan dia udah pulang. Belum pulang Nadia. Kimi kabur dari rumah. Kimi kabur Om? Serius Om? Udah ngaku aja lu, Kimi di sana kan. Kalian pasti sekongkol nih buat sembunyiin Kimi. Oh my God, lu apaan sih main nuduh aja? Emang lu punya buktinya Kimi ada di sini? Maaf Nadia, maaf ya. Om gak nuduh kamu. Brian, kamu konsentrasi nyetir aja. Ya Om. Iya maaf Om. Aku cuman kesel aja sih Brian main asal nuduh. Iya. Tapi Kimi nggak ada di rumah kamu kan? Beneran deh Om, aku berani sumpah Kimi nggak ada di sini. Kalau misalnya Om nggak percaya pun, aku bisa kok Sherlock. Biar Om aja yang kesini dan cek. Iya, Om percaya sama kamu. Sebetulnya nggak masalah kalau Kimi ada di rumah kamu, di rumah Poppy, atau di rumah Nora. Ini yang jadi masalah sekarang Om khawatir. Om nggak tahu sekarang Kimi ada di mana. Iya Om, pasti aku bakal bantuin kok buat cari Kimi. Tolong ya Nadia, ini masalahnya HP Kimi sengaja kayaknya dinonaktifkan. Tapi nanti kalau kalian ketemu sama Kimi, Om titip Kimi di rumah atau di kosan kalian ya? Iya, Om tenang aja. Oke Om, aku mau hubungin Poppy sama Nora dulu ya. Oke. Makasih ya Nadia. Sama-sama Om. Terus kita kemana lagi nih Om? Pulang. Om gak khawatir sama Kimi? Pak, mulai hari ini Kimi mau hidup mandiri. Kimi nggak mau lagi pakai uang Papa. Lebih baik Kimi hidup sederhana dan apa adanya daripada masa depan Kimi diatur dan harus tunangan sama Brian. Kimi berhak bahagia dengan pilihan Kimi. Pokoknya mulai sekarang semua fasilitas Papa cabut. Nggak ada lagi tuh mobil, kartu kredit. Kalau Kimi nggak ada mobil, gimana caranya Kimi ke kampus? Ini juga salah saya. Saya selalu menganggap Kimi anak kecil padahal dia sudah dewasa. Dan saya nggak pernah memberikannya kepercayaan. Om beneran gak khawatir sama Kimi? Jujur Om, aku khawatir sama Kimi. Takut dia ketemu orang jahat, bahkan diculik Om. Loh. Kimi kan pergi dari rumah gara-gara saya. Dan Kimi anak pintar dan dia bisa jaga diri. Seharusnya saya yang sadar. Kimi itu udah mau mandiri. Om yakin? Ya,
Saya nggak yakin juga sih. Walaupun Kimi nggak bisa bertahan hidup tanpa fasilitas dan uang dari saya. Tapi kan Kimi punya teman-teman yang baik, yang sayang sama dia, yang menjaga dia. Kalaupun Kimi nggak bisa bertahan di luar, Om yakin dia pasti akan pulang ke rumah. Ya sekarang kita berdoa saja supaya Kimi baik-baik saja. Kita pulang. Ibu, ya ampun, lucu banget sih, Bu. Ibu tuh tadi marah-marah sama asisten manajernya Jimmy. Nggak tahu lagi masalahnya apa sebenarnya. Dan untungnya bosnya Jimmy itu orangnya baik. Coba kalau misalnya bosnya kayak bos ayahnya Jimmy, aduh, bisa dipecat langsung pasti. Emang bosnya ayahnya Jimmy kenapa, Bu? Jahat? Jadi bosnya ayahnya Jimmy itu dia dulu pernah fitnah ayahnya Jimmy. Fitnah lah, terus sampai dijeblosin ke penjara. Saking mungkin ayahnya Jimmy itu stres, nanggung beban malu apa segala macam. Sampai akhirnya kena serangan jantung dan meninggal di penjara. Ya ampun, Bu. Jahat banget sih bosnya. Ada orang kayak gitu ya, Bu? Ya, makanya ibu kuliahin Jimmy masuk di hukum itu supaya Jimmy itu bisa mendalami hukum dan bisa mengangkat derajat lagi dan memperbaiki nama baik ayahnya. Bu, Kimi doain semoga Jimmy berhasil mengharumkan nama baik ayahnya lagi ya, Bu. Tapi ibu bersyukur banget loh punya anak kayak Jimmy. Jimmy itu berbakti banget sama ibu, sayang banget sama ibu. Dan ibu berharap banget kamu juga kayak gitu. Kamu harus berbakti sama papa kamu. Dan kamu juga harus nurutin apa semua yang dibilang sama papa kamu. Karena apapun yang dia lakukan itu kan pasti yang terbaik buat kamu. Ya kan sayang? Tapi kalau sampai papa kamu maksa kamu untuk tunangan sama orang lain, kamu jangan mau. Karena kamu kan harus tunangannya sama Jimmy. Ya kan? Tadi ibu bilang suruh nurut, sekarang ya ini kan lain soal sayang, lain soal. Kamu juga kan nggak boleh bertentangan hati kamu, ya kan? Kamu tuh udah dewasa, udah gede, jadi kamu pasti tahu mana yang terbaik buat kamu dan mana yang enggak. ampun, Bu. Ternyata di balik semua kepolosan ibu, Kimi bener-bener kagum sama ibu. Makasih ya, Bu, mau nasehatin Kimi. Apa ini ya rasanya punya ibu? Ngapain di sini? Lo kan yang bawa kabur Kimi? Om, saya tahu di mana Kimi berada. Tuh kan Om, bener dia kan? Pasti dia ngerencanain bawa kabur Kimi, Om. Om, saya bisa bujuk Kimi untuk pulang. Tapi dengan satu syarat. Jangan paksa Kimi lagi, Om, untuk bertunangan dengan Brian. Jadi benar, kamu yang menyembunyikan Kimi? Enggak kok, Om. Enggak. Bukan saya yang ngebujuk Kimi untuk kabur. Tapi Kimi sendiri yang mau, Om. Karena dia merasa tertekan untuk dipaksa tunangan.
kamu jangan ikut campur. Cinta nggak bisa dipaksa, Om. Dan Kimi nggak bisa dipaksa bertunangan dengan Brian. Om, saya bisa kok ngebujuk Kimi pulang malam ini. Asal dengan syarat yang tadi. Oke. Saya minta kamu bawa Kimi ke sini. Tapi jangan pikir kamu bisa jadi pahlawan. Dan saya akan merestui hubungan kalian. Enggak kok, Om. Saya juga nggak berharap seperti itu. Karena kita baru jadian. Dan saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan saya dan Kimi. Saya cuma minta satu, Om. Tolong jangan paksa Kimi untuk bertunangan dengan orang yang dia nggak mau, Om. Apa Om nggak khawatir dengan kesehatan mental Kimi, Om? Oke. Kamu bawa Kimi ke sini malam ini juga. Tapi awas. Kalau sampai kamu nggak menepati janji, urusan saya sama kamu akan jadi panjang. Hai guys, welcome back to channelnya Ijo Ketan, Ikatan Jomblo Keren dan Tampan. Iya. Kali ini gua bakal ngevlog makanan dan sekarang gua ditemani oleh teman gua yang jomblo akutnya kebangetan. Iya tuh. Dot, lu kayak nggak jomblo aja, lu ngata-ngatain gua jomblo. Guys, maaf guys. Juga sih. Tapi bentar lagi gua nggak bakalan jomblo lagi. Gua akan melepas kelajangan gua, kesendirian gua. Guys, ngomong-ngomong, sekarang gua bakal unboxing nasi Padang. Kalian penasaran kan isinya apa aja? Mau tau nggak? Mau tahu dong, penasaran kan? Ini dia. Gua nggak kepingin tahu. Lu makan sendirian, sok-sokan. Guys, pingin tahu nggak? Jamet, gua nggak nanya sama lo, gua nanya sama viewers gua. Dot, viewers lu tuh cuman gua. Lu lihat di sini nih, nggak ada yang nonton. Viewers lu zong. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi pada ngapain sih? Ini gua lagi ngevlog makanan soal nasi Padang. Iya, gua bantuin jadi viewersnya. Kasian nih, si Didot nggak ada yang nonton. Jamet, tadinya juga gua bakal ngevlog pas jadian sama Rena. Tapi gua hold dulu, karena gua bakal susun rencana supaya jadian gua itu berhasil, keren, dan juga beda dari yang lain. Sebentar Dot. Rena, bukannya lu udah ikhlas ya kalau Rena sama Aldo? Ya ikhlas lah Jamet. Renanya Aldo itu anak teater. Lah, bukannya anak SPG? Aduh, Rena anak SPG itu Renanya gua. Perasaan Renanya lu sama Renanya Aldo itu sama. Beda. Za, mendingan lu temenin gue beli makan yuk. Gue jadi lapar juga nih, gara-gara lihat makanannya Didot. Bener-bener dan si Reza, hampir aja gue ketahuan sama si Didot. Ya udah sana lu, cabut. Daripada di sini lu gangguin gua. Ayo Dok, Ajak Dok. kita makan Dok. Biar bayarin ya Dok. Lama aja nggak apa-apa. Diam lu. Oke guys, kita lanjutkan. Aduh, Jimmy mana sih nih? Bu, Mas
Masih lama, Bu. Sabar, kenapa sih? Ini saya lagi nungguin anak saya. Nggak mungkin dong saya tinggalin calon mantu saya sendirian, dia perempuan loh. Gimana sih? Bu. Tapi kalau ibu mau pulang duluan nggak apa-apa loh, Bu. Kimi yakin pasti bentar lagi Jimmy nyampe sini. Jadi nggak apa-apa, ibu nggak usah khawatir. Kasihan tuh tukang ojeknya udah nungguin dari tadi. Ya udah, kalau gitu ibu pulang duluan ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Ingat, ibu nggak boleh galak-galak sama tukang ojek. Ibu kan gak galak. Hati-hati ya sayang ya. Iya, ibu juga hati-hati. Ya. Helm. Papa pasti khawatir banget sama gue. Aduh. Nadia. Halo, Nat. Oh my god, baby Kim, lo tuh di mana sih? Lo beneran kabur ya? Aduh, Nat, gue bisa jelasin sih, tapi boleh nanti nggak ya? Aduh, baby Kim, lo tuh di mana sih sebenarnya? Gue, Poppy sama Nora itu udah nyariin lo sampai ke kampus. Gue nanya panitia juga nggak ada yang tahu lo di mana. Aduh, Nat, sorry banget ya, maafin gue. Tapi jujur aja gue juga bingung mesti jelasin kayak gimana sama lo. Tapi gue janji gue bakal jelasin kok ke lo. Tapi udahan dulu ya, Nat. Gue kabarin lagi nanti. Bye. Kim, mendingan lo balik naik taksi aja deh biar lo aman. Apa-apaan nih? Tadi gue nemuin bokap lo. Jim. Astaga, lo tuh apa-apaan sih? Ngapain lo nemuin bokap gue, Jimmy? Gue cuma gak mau nambah masalah, Kim. Gue pikir kita pura-pura pacaran nggak akan seribet ini gitu. Tapi sampai segininya, sampai lo kabur dari rumah. Dan lo gak bisa ngertiin perasaan gue, Jim. Dikit aja. Gak bisa. Gue gak mau tahu, Kim. Apa lebih baik gue bilang ke semua orang kalau kita pura-pura pacaran? Kalau itu yang lo mau, boleh. Tapi ingat, lo harus bayar penalti. Dan gue gak akan ngelupain tuh kasus lo ngerekam gue di kantin waktu gue nangis-nangis. Itu bakal gue perkarain sampai tuntas. Oke, gak masalah. Gak masalah kok buat gue. Yang penting, lo pulang dan gak kabur. Itu doang kok yang gue mau. Cuma tuh maunya apa sih? Kim, lo tinggal pilih deh. Lo mau pulang dan kita tetap pura-pura pacaran, atau lo tetap mau kabur tapi kerja sama kita selesai. Ya udah, oke. Oke, gue pulang. Kim, yaudah gue antar balik yuk. Gak usah. Kan lo sendiri yang bilang sama gue pulang aja naik taksi biar aman. Gue pulang nih naik taksi biar gue aman. Oh, satu lagi. Percuma banget Jim lo ngumpetin gue dari tadi kalau ujung-ujungnya lo nemuin bokap gue. Dot. Bentar. Berarti lu masih ngebohongin Didot? Sa. Ngomong kayak pelan-pelan nih, Za. Tak kedengeran sama Didot gak enak gua. Gimana ya, Za? Gua sebenarnya emang pengen banget sih ngomong sama Didot. Cuma ya gua gak nemu aja momentum yang pas. Aduh, Dok. Ngaco lu ya. Kalau kayak gini, yang ada lu makin parah bohongin Didot. Lu kenapa nggak jujur aja sih? Kalau Rena yang lu maksud itu, Rena SBG gebetan lu sama gebetannya Didot itu sama. Ini pakai ujuk-ujuk tadi. Rena teater. Emang ada anak teater yang namanya Rena?
Sa, ngomongnya gak usah kenceng-kenceng. Ya nggak ada anak teater namanya Rena, itu cuma buatan gua doang, Za. Ya oke lah, please, gue tahu gue salah, gue tahu banget kok. Gimana? Gue juga bingung. Kalau misalkan Didot sampai tahu sekarang nih, lu bayang gak sih, Za? Gimana pertemanan gue sama Didot? Ya bakal hancur lah, Za. Tapi tetep aja, Dok. Lu sudah mengkhianatin Didot. Dan asal lu tahu, Dok, di dalam persahabatan tidak boleh ada pengkhianat. Pelan-pelan aja, Reza. Iya, gue tahu gue udah bilang kan, gue bakal nyari waktu yang pas, Reza. Tapi lu juga tahu kagak, kalau si Rena itu nggak suka sama Didot. Kalau misalkan si Rena diajak ketemu sama Didot, itu pasti Rena menghindar juga kok. Ya juga sih. Hah? Gue juga ngerasain kayak gitu. Kalau Rena tuh males sama Didot. Nah, gak cuma Rena aja sih, kita juga males kan sama Didot. iya tuh, lu tahu sendiri kan. Tapi tenang aja, gue janji sama lo. Gue janji, gue bakal ngomong ke Didot. Tapi gue harus nemuin dulu waktu yang pas di mana. Iya. Ya udah. Gue pegang omongan lu, Dok. Yang penting, lu harus ngomong jujur sama Didot, ya. Semua ini demi persahabatan kita. Yaudah, yuk. Ya udah. Maafin Papa ya, Nak. Papa terlalu egois. Papa harus ngomong apa sama papanya Brian? Pokoknya mulai sekarang semua fasilitas Papa cabut. Gak pernah mengerti perasaan kamu, sayang. Kimi, dengar ya, kalau kamu gak mau tunangan sama Brian, Papa nggak akan kasih kamu duit lagi. Aku izin pamit dulu ya, Om. Aku cari Kiminya sama Kiko dan Donald aja. Siapa tahu aku bisa temuin Kimi sama dia. Pak, Kimi, maafin Kimi ya, Pak. Kimi udah bikin Papa khawatir pasti ya. Papa juga minta maaf ya sama kamu, Nak. Lihat, Papa. Papa janji sama kamu nggak akan maksa kamu lagi. Dan mulai sekarang, kamu lupain ya rencana pertunangan kamu sama Brian. Ya. Makasih ya, Pak. Om, gak bisa gitu dong, Om. Kan Om udah janji sama papa aku. Aku sama Kimi bakal tunangan secepatnya. Sebaiknya kamu pulang dulu. Om butuh waktu berdua sama Kimi. Untuk urusan ini nanti akan saya pikirkan. Saya juga nanti akan minta maaf sama papa kamu soal ini. Ya, tapi Om... Udah, saya minta kamu pulang dulu. Ini urusan ayah dengan anak. Ayo pulang. Si Om. Aiki. Gimana guys? Berhasil nggak cancel band-band calon bintang tamu? Berhasil dong, tapi rada susah sih nyari nomor kontak mereka. Iya, pas dia telepon mereka tuh pada marah-marah sama Lia, Luna. Katanya schedule mereka teh jadi berantakan. Padahal mereka katanya teh udah cancelin acara-acara di luar demi acara kampus kita. Tapi acara kampus kita teh cancel juga. Ini jadi bikin jelek nama kampus kita nggak sih? Manajemen mereka nggak akan percaya lagi sama kampus kita. Ya enggak dong, yang jelek itu namanya Kimi. Berarti pihak kampus tuh tahu kalau apapun yang dibawa tangan Kimi itu tuh bakal kacau. Terus nanti dioper deh ke Luna, ya kan? Ih, justru itu kalau Luna jadi ketua, mereka tetap nggak percaya. Aduh, gimana sih Dona? Tinggal ganti konsep aja. Kan kita bisa undang tuh band-band yang lebih modern kayak Isyana X. Ih, nggak diangkat, di-reject terus. Oke. Kenapa Lun? Lo dicuekin lagi ya? Luna, kamu teh gelis. Kenapa sih kamu teh cuma pengennya sama si Brian? Padahal di dunia ini teh ada banyak pisan cowok selain dia.
Kalian berisik deh. Yuk, kita ke kampus. Kita mau ketemu Brian. Let's go. Guys. Ya ampun Kim, lo tuh kemana aja sih? Oh my god, my baby Kimi, lu tuh bikin kita panik attack, tahu nggak sih? Which is harusnya lu tuh ngasih tahu kita semalam lo kemana. Tumben banget sih lu nggak diskusi dulu sama kita mau kemana, mau ngapain. Gue tuh takut lo diculik alien, tahu nggak? Nur, ya kalau diculik alien sih kayaknya gue nggak mungkin, ya kan alien nggak ada. Terus piramid datangnya dari mana? Nora, lu ngapain malah ngomongin alien? Terus hubungannya alien sama piramid itu di mana? Nora juga nggak tahu sih di mana. Ngomong aja. Hai guys, gua sekarang sama teman-teman gua udah nyampe kampus tercinta. Tuh guys, bener guys. Kita udah sampai di kampus tercinta. Dot, gue bingung deh, Dot. Lo kan ngevlog cuma ngasih info doang. Gue lagi di sini, gue lagi di situ, gue lagi mau ini, gue lagi mau itu. Tapi kok yang nonton rame banget, Dot. Ya pasti rame lah, Dok. Soalnya mereka-mereka ini pada mau ngeliatin lu. Soalnya mereka-mereka ini pada mau ngeliatin lu. Ah, jatuh kan handphone lu. Coba kalau nih, si Didot yang ngevlog. Yang nonton cuma 3. Yang 2 cabut out alias log out karena kesasar. Tinggal sisa 1. Itu gua. Soalnya gua kasihan sama lu. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Kim, jadinya semalam lo kemana? Please kasih tahu kita ya. Iya. Sebenarnya gue tuh cuma kesel aja sama bokap gue. Karena menurut dia gue butuh semua fasilitas dari dia. Jadi dia tuh maksa-maksa gue. Apapun gue dipaksa, sampai kemarin tuh gue dipaksa buat tunangan sama Brian kan. Sebenarnya Jimmy tahu sih rencana gue malam itu. Dan dia bilang kalau gue nggak pulang dia akan ngakuin ke semua orang kalau selama ini gue cuma pura-pura pacaran doang sama dia. Rese kan? Kim, maksudnya Jimmy itu baik loh. Iya baby Kim, maksudnya my bro Jimmy itu biar lu nggak clumsy. Dan biar bokap lu tuh nggak khawatir juga. Iya, mungkin aja sih. Kimi. Iya Pak. Kau lihat si ini nggak? Si Jimmy. Lihat. Kebetulan saya belum ketemu sih Pak sama Jimmy hari ini. Emang kenapa? Oh, Pak, ada beasiswa baru buat Jimmy. Ago ya mang, kau dikit-dikit beasiswa. Sedikit-sedikit beasiswa. Ini ada jauh yang lebih penting mau dibicarakan. Tetapi tidak bisa diomongkan sembarangan. Agak sikirit. Iya terus sikirit. Ngobrolin apa Pak? Kan Bapak udah bilang sikirit, berarti kan nggak boleh bocor. Cumananya ini. Secret Pak. Itu kalau tipis, kalau tebal sikirit, kau ada aja kau. Lihat nggak kau? Belum Pak. Aduh, nanti tolong ya, kalau ketemu si Jimmy, kasih tahu dicari Bapak. Jangan sampai lupa kalian, kau juga. Iya Pak. Bapak Iya, nggak jadi nyari Jimmy. Ini mau nyari. Oh iya. Oke, Permisi ya. Iya Pak. Jangan sampai lupa tuh. Iya Pak. Si Jimmy ya. Iya Pak. Jim. Sini lo. Sini. Waduh, pagi-pagi udah belen lo. Jim, lu tuh kenapa sih? Akhir-akhir ini lu ngantukan terus. Iya Jim, lu juga nggak pernah tidur di apartemen. Jim, bener gak sih katanya lo kerja sambilan ya? Kok Aldo bisa tahu? Kalau gue bilang iya, mereka pasti bakal tanya alasannya kenapa. Dan pasti mereka akan tahu tentang beasiswa gue dicabut gara-gara Brian. Aduh, nanti yang ada pasti ribut nih. Males gue. Jim. Wah. Pak Bonar. Ayo capek kali aku nyari kau. Ku cari-cari kemana-mana tak nampak. Kau dari mana? Kebetulan Pak. Kebetulan apa?
Kau lagi nyari aku juga? Iya. Aku udah tebak. Apa lihat-lihat? Kalian mau tahu aja. Ada apa? Coba jadi. Ini Pak, saya pengen ngomongin soal yang kemarin mantan Bapak itu. Asik! Itu kau baru paten spektakuler, amazing, nice to meet you, ya kan? Ini harus kita bicarakan ya. Nah, jangan sampai dengar mereka. Iya Pak. Kalian tinggal dulu ya. Kau belajar yang benar kau. Ya Pak, siapa? Dok. Ya. Jadi, wah, sering banget tuh anak. Udah. Ditanya malah cabut. Tahu, biasaan banget tahu deh kayak gitu. Gua curiga. Kayaknya si Jimmy ini beneran kerja sambilan deh. Tapi kenapa ya? Gua tahu, Dot. Apaan? Pasti karena dia lagi zong. Hah?